Ika. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat untuk roomnya sudah genap 7 orang ya. Mari kita sebelum memulai kegiatan hari ini, kita baca bismillah lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kali ini saya Dian Ika Susanti akan mencoba mendampingi Bapak Ibu di Lokakarya kedua dengan modul yang akan kita pelajari yaitu visi untuk lingkungan belajar. Izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya Bapak Ibu bisa menyimak apa yang saya tayangkan di dalam video kali ini. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 ada ratusan korban dan juga pelaku anak bullying. Saya akan mengajak Anda untuk melihat. Berdasarkan data pada tahun 2011, KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada sebanyak 56 anak menjadi korban bullying dan juga 48 anak menjadi pelaku bullying. Selanjutnya pada tahun Baik Bapak Ibu sudah melihat tayangan yang ada. Mari kita coba untuk sedikit menangkap apa yang ada di dalam tayangan video tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya, monggo. Terima kasih Bu Nada, monggo Bu Narita. Terima kasih waktunya Bu Dianika. Dari video yang ditampilkan tadi menunjukkan tentang adanya kasus bullying yang semakin meningkat, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Satu lagi, monggo. Yang lainnya bisa mengisikan di Janbot yang sudah saya share di kolom chat, monggo. Monggo Bu Erni. Terima kasih Bu. Berkaitan dengan video tadi, kita sadari ternyata bullying itu di sekitar kita, ada di sekolah kita. Jadi kita perlu berpikir bagaimana caranya mengurangi bullying ini. Oke, gitu Ibu. Jadi intinya di situ ada satu tindakan yang dilakukan oleh anak-anak yaitu bullying ya. Begini Bapak Ibu, kita kan sebagai guru tentunya tidak ingin itu terjadi pada anak didik kita. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan sebagai guru supaya tindakan bullying itu tidak semakin bertambah di setiap harinya atau mungkin di setiap tahunnya. Bapak Ibu bisa juga mengisi di Janbot, Bapak Ibu juga bisa mengutarakan pendapatnya di sini. Mungkin dari Bu Asrini, Bu Endang, monggo bisa berpendapat. Monggo Pak Sudarmo. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Dianika. Untuk menurut saya kalau kita agar tidak terjadi bullying, kita benar-benar harus menerapkan budaya positif. Jadi
anak-anak memiliki kesadaran diri yang penuh atas dirinya. Terima kasih, Bu. Oke, Pak Sudarmono, ada satu catatan di catatan saya. Ada budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu pernah melakukan atau mungkin pernah positif yang pernah Ibu terapkan di sekolah. Monggo ini Bu Asrini, Bu Endang belum Bu. Oke, Bu Asrini, monggo Bu Asrini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Penerapan budaya positif yang saya lakukan adalah terkait dengan perocokan D tadi yang diterapkan di sekolah, di mana itu juga bisa menumbuhkan rasa disiplin, kesadaran diri, dan kolaborasi untuk saling menyayangi sehingga nanti bullying itu tidak marak ataupun bisa meredam, atau kalau harapan kita bisa hilang dari lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Monggo Bu Endang. Ya. Nggih, terima kasih Bu Dian. Kalau saya selain adanya kesepakatan atau keyakinan kelas, ini ada satu budaya positif baru yang saya mulai di sekolah saya berkaitan dengan santun dalam berkomunikasi, yaitu menyebut teman itu dengan bahasa yang lebih halus untuk panggilan. Dan kemarin ketika kita mensosialisasikan, ternyata ada anak yang mengatakan begini, Bu, nanti kalau mau gelut, mau berantem, berarti kita menggunakan kata sampean ya gitu. Jadi ada semacam itu yang akhirnya ketika kalau pakai kata sampean nggak jadi gelut dong gitu kan, karena bahasanya sudah lebih halus. Ini salah satu upaya kita lah mungkin untuk bisa membantu mengurangi terjadinya bullying. Demikian Bu Dian, terima kasih. Terima kasih Bu Endang, Bu Asrini. Ada satu benang merah yang bisa tarik dari Bu Asrini, Bu Endang. Di sini ada satu hal yang bisa kita petik di situ. Mungkin di chat ini ada yang namanya budaya positif tentang pembentukan keyakinan kelas ya. Terima kasih Bu Asrini, Bu Endang. Untuk kegiatan berikutnya, kita akan membahas dari apa yang sudah saya tayangkan, pertanyaan pemantik yang sudah saya tanyakan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa membuat satu keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu menjadi pedoman supaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik gitu. Mungkin di antara Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman untuk membuat keyakinan kelas, saya minta berbagi pengalaman coba Bapak Ibu. Mungkin saya juga sudah pernah mempraktekkan tentang keyakinan kelas, tapi ternyata belum efektif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat atau mungkin sudah membuat dan ternyata itu efektif untuk diterapkan di dalam kelasnya. Saya minta satu proses pengalaman dari Bapak Ibu, monggo. Monggo Bapak Ibu, monggo Bu Numarita, silakan sambil saya share screen ini. Oke, terima kasih Bu waktunya. Salah satu pembuatan keyakinan kelas yang sudah berjalan dengan baik itu adalah ketika anak bisa menghargai temannya. Jadi menghargai itu ketika ada temannya presentasi di depan, mungkin maju, mereka bukan mengolok-olok, tapi selalu memberikan apresiasi, tepuk tangan, menyemangati, dan sebagainya. Itu yang sudah berjalan baik di kelas saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuarita telah berbagi pengalaman praktek baik dalam proses penerapan atau pembuatan keyakinan kelas. Jadi pada intinya dari pembicaraan awal dan akhir yang sudah kita lakukan, sebetulnya keyakinan kelas itu satu proses mengakomodir atau menjembatani anak untuk membuat suasana kelas itu atau suasana sekolah itu menjadi nyaman dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Gitu nggih Bapak Ibu, kira-kira apa yang sudah saya simpulkan dari pembelajaran kali ini dan beberapa pendapat dari Bapak Ibu. Sekarang ada satu hal yang sudah kita pelajari, sudah kita terapkan keyakinan kelas di masing-masing sekolah Bapak Ibu. Saya sudah mendapatkan pengalaman dari Bapak Ibu. Nah,
setelah melakukan proses pembelajaran kali ini, apa yang Ibu dapatkan? Atau Ibu bisa merefleksi, Ibu Bapak bisa merefleksi bagaimana keyakinan kelas itu sudah ada di sekolah Bapak Ibu, bahkan mungkin sudah diterapkan. Satu saja saya minta pendapat. Monggo Bu Erni. Terima kasih Ibu. Kita berefleksi bahwa keyakinan itu adalah keyakinan kelas itu salah satu cara yang kita gunakan untuk menciptakan disiplin positif yang ada di sekolah. Jadi salah satu caranya itu dengan keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas adalah sesuatu hal-hal baik yang diyakini bersama. Begitu Ibu. Oke, terima kasih. Sekian untuk proses pendampingan kali ini atau pembelajaran kali ini, awal dan akhir semua tahapan sudah saya lalui, dari proses penyampaian materi tentang keyakinan kelas, tentang pendapat dari Bapak Ibu sehingga saya bisa memperoleh kesimpulan, sampai Ibu bisa merefleksikan apa-apa yang sudah Ibu pelajari di dalam kegiatan hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya kita tutup ya Bapak Ibu, silakan bisa isi jambat yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu telah berpartisipasi aktif dalam proses pendampingan daring kali ini. Terima kasih sekali. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.